Di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, ada sebuah rumah tua yang dikenal sebagai tempat yang penuh misteri. Rumah itu berdiri di tengah-tengah semak belukar dan dikelilingi oleh 9 pohon beringin besar. Desas-desus mengatakan bahwa rumah itu telah kosong selama lebih dari 50 tahun, tetapi suara-suara aneh sering terdengar dari dalamnya pada malam hari. Penduduk setempat menyebut rumah itu Rumah Nyai karena konon dihantui oleh roh seorang wanita bernama Nyai Lestari. Menurut legenda, Nyai Lestari adalah seorang perempuan cantik yang tinggal di rumah tersebut bersama suaminya, seorang pedagang kaya. Namun, kebahagiaannya berubah menjadi tragedi ketika suaminya meninggalkannya untuk menikahi wanita lain. Dalam kemarahan dan kesedihan yang mendalam, Nyai Lestari mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengerikan di dalam rumah itu. Sejak saat itu, rohnya dikatakan gentayangan, tidak bisa melanjutkan perjalanan ke alam baka karena dendamnya yang begitu kuat. Suatu malam, sekelompok pemuda penasaran memutuskan untuk menjelajahi rumah itu. Mereka ingin membuktikan apakah cerita tentang hantu Nyai Lestari benar-benar nyata. Kelompok ini terdiri dari 5 orang: Andi, Rina, Budi, Tono, dan Nisa. Mereka tiba di depan rumah tua itu tepat saat matahari mulai tenggelam. Udara dingin menusuk tulang mereka, meskipun cuaca hari itu cukup panas. Pintu utama rumah itu terbuka sedikit, seperti mengundang mereka masuk. Dengan senter di tangan, mereka melangkah hati-hati ke dalam. Ruangan pertama yang mereka masuki tampak seperti ruang tamu yang sudah lama tidak tersentuh. Debu tebal menutupi setiap permukaan, dan furnitur usang tersebar di mana-mana. Bau apek dan sesuatu yang tak terdefinisikan membuat mereka merasa tidak nyaman. "Sudah kubilang, tempat ini seram," gumam Rina, suaranya bergetar. "Tidak apa-apa, kita cuma lihat-lihat saja," jawab Andi, mencoba menenangkan teman-temannya. Mereka melanjutkan eksplorasi mereka ke ruangan berikutnya. Di sana, mereka menemukan sebuah cermin besar yang masih utuh, meskipun sudah berdebu. Saat mereka mendekat, refleksi mereka di cermin tampak samar-samar, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka. Tiba-tiba, Nisa menjerit. Dia melihat wajah seorang wanita berambut panjang muncul di balik refleksi mereka di cermin. Wanita itu tersenyum lebar dengan mata kosong, sebelum menghilang dalam sekejap. "Kita harus pergi dari sini," teriak Nisa, panik. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, pintu-pintu di rumah itu mulai tertutup satu persatu dengan keras. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, meskipun tidak ada siapapun di sana. Lampu senter mereka mulai redup, hingga akhirnya padam sepenuhnya. Dalam kegelapan total, mereka hanya bisa mendengar suara napas masing-masing yang semakin cepat. Tiba-tiba, suara tawa rendah terdengar dari sudut ruangan. Itu adalah tawa seorang wanita, dingin dan penuh kebencian. Rina merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Dan ketika dia berbalik, dia melihat wajah pucat Nyai Lestari hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Matanya hitam pekat dan bibirnya tersenyum lebar dengan gigi taring yang tajam. "Aku sudah menunggu kalian," bisik Nyai Lestari dengan suara serak. Satu persatu, anggota kelompok itu mulai hilang. Yang terakhir adalah Andi, yang berhasil melarikan diri dari rumah itu. Dia berlari sekuat tenaga, tanpa berani menoleh ke belakang. Ketika sampai di desa, dia langsung jatuh pingsan. Setelah sadar, dia menceritakan apa yang terjadi kepada penduduk desa. Namun, tidak ada yang berani kembali ke rumah itu untuk memastikan nasib teman-temannya. Sejak malam itu, rumah tua di Desa 9 Pohon semakin dikenal sebagai tempat yang sangat angker. Penduduk desa percaya bahwa Nyai Lestari masih menunggu korban baru untuk menemaninya dalam kesepiannya yang abadi.